Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidaykum wa akhwatikum wa muslimin wal muslimat. Ya arwah wa ila wa ibadati sholihin inama kan syarifil ardi wa magharibil barri wa bahri wa jawiha khususan ومن هذا المسجد بيت الأمة سابقا حاضرا ولاحقا إلى أرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه وتقبل منهم ويغفر لهم ذنوبهم جميعا ويعلي درجاتهم الجنة ويرفعهم فضلا في الدنيا والآخرة وبنات الله يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وما يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة بنات الله يقضي حوائجنا ويحصل مقاصدنا على كل نية صالحة دافعا لكل شر وجالبا لكل خير وما نراه السلف الصالح بنية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaratul muhtaramin wal muhtaramat para kiai, para asatidz ustadzah, dan para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian segenap, para ramu, para jamaah, sipur, takbir masjid, Hidayatul Ummah, Pakis, dan Tangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah. Alhamdulillah. Berubahnya dengan sedaya saged kepagian malih istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Bogor Pakis Gang 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh kula panjenengan keikhlasan istiqomahan untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan saged menenterakan kita sedaya untuk meraih rahmat ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah terus maringi kula panjenengan keberkahan hidup, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan tentu kita berharap mugi-mugi kula panjenengan sedaya keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma. Para rawuh ingkang pinulya monggo dilanjut. Kalau ini alhamdulillah kita bersama-sama telah mengkaji sholat sunnah bagian yang kedua. Insyaallah malam hari ini bagian yang ketiga yang terakhir ya. Terakhir kalau ini bahwa di antara sholat sunnah itu tambahan ya, sholat sunnah tambahan adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi
sebelum zuhur itu disunahkan 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaatnya lagi tambahan ghairu muakkad. Sama, sesudah zuhur pun juga demikian. Yang 2 rakaat itu muakkad, sangat ditekankan. Nah 2 rakaatnya lagi itu ghairu muakkad. Panjenengan kepingin sing maksimal yang wow, sebelum zuhur 4 rakaat dengan 2 salam, sesudah zuhur juga 4 rakaat dengan 2 salam. Tapi nek panjenengan kepingin sing ringkes ya wis lah, mending yang dipilih nek ringkes lho nggih. Yang dipilih adalah yang 2 rakaat pertama, dan 2 rakaat ba'da zuhur. Nah, itu yang muakkad. Begitu juga dengan Jumat, sami mawon 4 rakaat. Jadi yang 2 rakaat niku muakkad, 2 rakaatnya lagi ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar juga termasuk ghairu muakkad, tambahan. Kemudian sebelum maghrib niku wau 2 rakaat tambahan. Sebelum isya mangke juga termasuk tambahan. Jadi yang dimaksud tambahan di sini adalah bukan muakkad. Kemudian sunnah juga sholat ketika panjenengan akan bepergian entah ke tanah suci, Makkah Mukarramah, atau bepergian kemana, yang sampai jaraknya itu pokoknya di atas 80 kilo lah. Nah, panjenengan disunahkan untuk sholat safar. Sholat sunnah sebelum bepergian, sunnahnya di rumah sendiri. Wa indal qudum bil masjid, dan juga ketika panjenengan datang dari bepergian. Kalau ini kalau contoh akan seperti panjenengan setelah datang haji. Nah itu kalau bisa jangan langsung pulang ke rumah, tapi sholat sunnah 2 rakaat tenggundi fil masjid. Nah, ke masjid ini gimana nama? Masjid Zatul Ummah. Terus wa sholatul istikharah. Niki sholat istikharah ini juga disunahkan. Istikharah niku napa? Pilihan. Terus panjenengan DPE mawon wonten keraguan, iki milih sing A apa milih sing B, ada keraguan. Nah, panjenengan saged sholat istikharah. Istikharah itu apa? Gini, mencari, ya kalau di sini tolabul khair, mencari kebaikan, ya, mencari kebaikan mana yang terbaik. Itu sing saged milih akan ke Gusti Allah, gitu Bapak. Kalau panjenengan boten nyemerangi. Jadi Allah lah zat yang mengetahui, ya, sehingga panjenengan perlu untuk sholat istikharah. Iki sing A sing B sing api. Cara panjenengan nggih pengin napa ngelamar nyambut damel istikharah dhisik. Ingin melanjutkan kuliah nang pundi istikharah mboten apa-apa. Nah, untuk istikharah ini menurut saya orang. Kalau berdasarkan hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW, sebetulnya jawaban istikharah itu ya adalah kemantapan hati. Kemantapan hati. Sing asale ragu terus panjenengan sholat istikharah, nah seperti ada jawaban. Ada kemantapan hati, iya, kaya sing A, ya, sing B. Nah, jadi kemantapan hati itulah sebetulnya jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun nun sewu katakan panjenengan gak mimpi pun, nah, biasanya orang setelah sholat istikharah itu Pak disunahkan tidur. Makanya setelah panjenengan sholat istikharah itu gak usah ngomong-ngomong mana, langsung dilem dengan baca zikir. Nah biasanya gitu di dalam tidur itu mimpi, biasanya
Atau juga bisa tanpa mimpi tapi sak mantune panjenengan itu ada kemantapan hati. Niku mboten napa-napa. Itu termasuk jawaban dari Allah. Mimpi ini napa macam-macam. Ada kalanya ini sebatas cerita mawon. Ada yang mimpinya itu sawah. Kene udan terus atau niku sawah ini akan mengeluarkan apa parinya, subur. Nah, itu juga termasuk mimpi-mimpi sing saya. Oh ini berarti insya Allah rezeki ini ya ketika rumah tangga dengan ini wis cocok wis insya Allah rezeki ini lancar. Itu biasa seperti itu. Oke, wonten malih sing ini pendapat ulama ya, ada lagi yang mantun sholat istiqoroh buka Quran. Oke. Ini dari ulama ya. Buka Quran jebret. Nah, kok isine nopo nih? Nang nopo. Dari situ nanti bisa memahami oh ini berarti api. Oh isine neraka berarti malah ada lagi yang dihitung. Jadi lembaran sebelah kanan ini dihitung kho'i piro, shine piro. Kho itu artinya khair, bagus. Oh kalau khoknya lebih banyak berarti insya Allah saya. Nek shin syarah artinya keburukan. Nek shine angke khoil kalah dengan shinnya berarti elek. Nah, itu wonten sing ngoten. Ya, sekali lagi tapi itu dari para ulama. Kalau dari hati sendiri memang dalam begini loh ya. Jadi ada kemantapan hati, ya, kemantapan hati, mantap sehingga saya ragu akhirnya mantap. Nah, itu termasuk jawaban dari Allah. Adapun surat yang dibaca paling gampang ya wis rakaat pertama Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Dan memiliki ya. Nah, maka nanti setelah panjenengan salam ya, nek gak ngerti basa Arab ada doanya ada Pak. Oke. Panjenengan nanti bisa membuka di tuntutan salat sunnah itu ada. Jadi doa istighfar itu seperti itu. Ya, minimal panjenengan yang memiliki lagi berdoa dengan Allahumma khtarli ma huwa khair. Allahumma khtarli ya Allah, pilihkanlah saya ma huwa khair, mana yang terbaik. Allahumma khtarli ma huwa khair. Pilihkan saya ya Allah mana yang terbaik. Nanti ada pun nun sewu di tengah-tengah perjalanan lah kok panjenengan wonten masalah. Nah, nanti curhatnya pun juga kepada Allah. Contoh dalam rumah tangga, dilamar ambil si fulan, isi koroi api, pimpinnya api, melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, kok delala di tengah-tengah jalan ono masalah. Nah, itu curhatnya kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, kula pilih niki, niki atas pilihan panjenengan. Saat ini kula wonten kathah masalah. Nah, istilahnya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bu. Nggih. Kita mriki terus nggih wayan syarihu sadr. Jadi dadanya artinya ya akan terbuka. Nggih. Jadi gini maksudnya ada kemantapan hati. Bon, niku salat istiqoroh disunahkan. Kemudian sholatul hajah, ya maklum, sholat hajat 2 rakaat. Samantene panjenengan sholat hajat, salam, athna 'ala Allah bimajami'il hamd. Banyak-banyak membaca pujian-pujian kepada Allah. Tsumma shalla 'ala nabi, kemudian bersolat kepada kanjeng Nabi. Setelah itu baru sa'alallah ta'ala hajatah. Kemudian baru panjenengan memohon akan hajat-hajat panjenengan.
Jadi tata keramanya Pak Bu ya, ketika panjenengan ada hajat itu pun langsung jaluk teng pangeran, tapi sak mantune salam panjenengan memuji dulu Allah. Nggih kados kula panjenengan ya, ketika ada keinginan dengan manusia ben dilolosno otomatis kan muja-muji dhisik buat kebaikan-kebaikan lah. Dipuji. Allah pun juga demikian. Sama tuh panjenengan muji Allah. Ya saya panjenengan dengan alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Manten niku sholawat. Sebab donga kula panjenengan niku nek dibacakan sholawat akan didorong dengan sholawat. Milane sampai wonten sebuah hadis ya, atau mungkin kaul ulama bahwa doa itu kalau tidak didorong dengan sholawat maka dia hanya ya wis senang tengah-tengah, tidak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi didorong dengan sholawat. Makanya para ulama dulu nun sewu Pak ya, tidak melupakan sholawat ketika ada hajat. Tidak melupakan bersolawat ketika ada hajat. Mantun solawat baru panjenengan sampaikan keinginan panjenengan apa? Allah mohon kepada Allah agar diberi kemudahan kelancaran. Nah itu. Mantun itu sholat awabin. Kalau ini disampaikan setelah maghrib. Ya, setelah sholat ba'diyah maghrib niku wonten namine sholat awabin. Kita mriki malah maksimal 20 rakaat. Terus sholat tasbih. Nah, ini yang perlu disampaikan. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu para bapak ibu nek panjenengan menunaikan di siang hari. Maka disunahkan 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi nek panjenengan menunaikan di malam hari disunahkan 4 rakaat dengan 2 salam. Ya napa carane ngeten Pak Bu. Salat tasbih niku para rawuh sama niat nggih salat sunat tasbih rakaat ini. Niki maghrib nggih sampai fajar. Salat sunat tasbih rakaat sunah lillahi ta'ala. Panjang pil lengkap, setelah baca iftitah, Fatihah, surat. Nah, setelah baca surat selesai, panjenengan disunahkan baca apa? Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. 15 kali. Selesai rukuk, Allahu akbar. Setelah baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, panjenengan disunahkan baca tadi Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 10 kali. Selesai i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau kamu bisa mobil masjid tapi saya batu. Setelah itu baca Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Sujud Allahu akbar, ana rabbil alamin hamdi 3 kali. Dilanjutkan dengan Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Terus duduk di antara 2 sujud. Rabbil fili warhamni. Selesai baca Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah 10 kali. Sujud balik subhanallah 3 kali, Allah alhamdulillah 10 kali. Nah, kemudian ini yang berbeda Pak Bu ya. Setelah panjenengan sujud 2 kali itu, biasanya nek salat sunnah kan langsung berdiri. Nggih. Nah, untuk salat tasbih itu ada duduk istirahatnya. Mantun panjenengan sujud yang kedua tadi, panjenengan pun langsung wadep tapi duduk istirahat dan membaca Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar
10 kali. Berarti panjenengan 1 rakaat itu membaca tasbih berapa kali? 75 kali. Nah, 75, nggih, 15, 25, 35, 45, 55, 65 lah. Niku duduk istirahat 10 kali berarti 75. 1 rakaat 75 kali. Berarti nek sekawan rakaat pinten? 100. Nah, berarti panjenengan total sholat tasbih itu membaca 300 kali tasbih itu. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ini luar biasa ya. Karena saking luar biasanya teng mriki Pak Bu nggih. Nah, di dalam syarah kitab ini diterangkan nggih sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan saking pentingnya sholat tasbih, nek gak iso bendino yo seminggu pisan. Nek gak iso seminggu pisan, nggih setunggal sasi sepindah. Nek boten saged setahun bisa. Nek boten saged seumur hidup sekali. Lho niki saking penting supados kula panjenengan ojo mati dhisik sadurunge menunaikan sholat tasbih. Nah, niku nggih. Niki hadis yang lain. Hadis yang lain. Laukanat dulu buka mithlu zabadil bahr, ya, ghafarallahu laka. Jadi walaupun dosa-dosa kula panjenengan itu sebanyak buih di lautan. Jadi kalau tanglet Pak, buih di lautan itu kita itu kata boten. Kata. Berarti ini Kanjeng Nabi memperumpamakan, ya. Nek panjenengan ngitung buih di lautan yo kangelan, ndak akan bisa. Ini pertanda bahwa andaikan dosa-dosa kita manusia itu banyak sekali, nggih, banyak sekali. Kemudian kalau panjenengan purun menunaikan sholat tasbih niki wau, pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Asalkan dosa-dosa niki wau hanya terkait dengan Allah, nggih, tidak ada kaitannya dengan manusia. Sebab nek dosa kali manusia niku lho jadi sepuro, nggih. Jadi dosa yang ada kaitan dengan masyarakat itu angel Pak. Tapi kalau dosa kepada Allah panjenengan sholat tasbih niki wae Allah ghafarallah ya akan mengampuni dosa-dosa kita. Niku hadise. Nggih, hadise. Kok nek kula panjenengan kondisi sehat nggih, mboten lami kok Pak. Saya mboten lami, paling 20 menit. Nggih. Sudah lama, paling 15-20 menit lah. Mboten apa-apa kataan panjenengan di malam hari sholat tahajud diganti tasbih. Atau tasbih katakan jam sekawan, kira beberapa menit subuh lah panjenengan tutup dengan sholat witir. Nah, mboten apa-apa. Niku langkung saya. Ya, jadi ada duduk istirahatnya. Ada duduk istirahat. Ya, maos subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Lanjut malih ya. Wonten pertanyaan? Wonten. Ya, namun kula lanjutaken malih. Waman fatathu sholatun muaqqatah wala qadhaha, dan barang siapa yang ditinggal sholat sunnah yang ada waktunya, maka dia boleh untuk mengqadhanya. Jadi yang boleh diqadha itu tidak hanya sholat wajib. Nek sholat wajib maklum ya. Jadi ketika ada seseorang subuh ini ketinggalan, tangi moro-moro jam itu, nah itu wajib atau wajib hukumnya. Wajib. Nah ini sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang ada waktunya.
Contoh, panjenengan istiqomah sholat sunah fajar saderenge subuh. Istiqomah. Lah, delalah suatu hari panjenengan itu mungkin kekeselan, nggih, mari ana gawe ini, akhirnya sampai ketilepan. Jadi tangi itu ngepres waktunya. Nggih, bahkan ngodok sholat subuh lah katakan. Nah, panjenengan istiqomah sholat fajar itu ndak apa-apa, panjenengan kodok mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Kenapa? Karena sholat subuh itu memang punya waktu. Sholat sunah rawatib nih. Nah, panjenengan katakan istiqomah saat durunge zuhur, lah kok delala panjenengan datangnya agak terlambat, panjenengan nyampe di Masjid Hidayatul Ummah niki imamnya sudah takbir. Loh, panjenengan badhe sholat sunah saat durunge zuhur, gak nutut, nggih. Nah, setelah panjenengan makmuman niku wau, setelah salam, sakjane waktune lak wis entek. Wong panjenengan wis salat wajib, nggih. Nah, itu mboten napa-napa. Panjenengan qadha salat sunat sebelum zuhur tadi. Nah, niku mboten napa-napa. Nggih. Saged dipahami Pak Bu nggih. Niku nek panjenengan istiqomah, tapi nek istiqomah gak kerja. Semua aku biasa gak kerja. Tahu saat dikodok nek ngoten nggih. Lah niki sing istiqomah niku wae. Nggih, terus jadi yang boleh dikodok itu adalah sholat sunnah yang muaqqatah, yang ada waktunya, yang terikat dengan waktu niku. Wala yakti malahu sabab. Tidak boleh mengkodok sholat sunnah yang punya sebab. Jadi bukan waktu tapi punya sebab. Contoh, sholat sunnah yang punya sebab. Panjenengan mlebet masjid mriki disunahkan apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Loh, tahiyat masjid iki sunnah mergo ana sebabe. Napa sebabe? Panjenengan mlebet masjid iki. Nah, ketika panjenengan enggak masuk masjid juga disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, karena sholat sunat tahiyatul masjid ini ada sebabnya, panjenengan kalau yang ngodo katakan ya sudah katun duduk ya wis mati lungguh sak suwen-suwen bisa tak kodok. Ya apa cara kodok? Ya menurut sebab panjenengan wis atau mungkin panjenengan ya kapan-kapan tak kodok ae. Tidak bisa karena punya sebab. Contoh yang lain, sholat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Panjenengan sholat gerhana matahari bulan ya memang ono sebab gerhana ngene apa Pak? Lah nek gak gerhana ono apa panjenengan sholat gerhana? Nah, karena ada sebab itu, ketika sudah selesai, mboten angsal panjenengan moto. Sholli sunnatan li khusufil qamar, ya, motoan. Nah, kalau sudah selesai sudah. Oke. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke, istisqa katakan itu juga begitu, sholat minta hujan, mergo sebab. Sebabnya musim kemarau niku. Setelah selesai sudah tidak usah dikodok, tidak usah dikodok. Jadi yang boleh dikodok niku adalah sholat sunnah yang terikat dengan waktu niku. Ya, contoh sholat sunnah rawatib niku wau, saderenge zuhur, sakmantune zuhur, saderenge asar, saderenge napa maghrib, sawise maghrib, saderenge isya, sawise isya niku boten napa-napa. Ketika panjenengan napa istiqomah. Wala hasra lin nafil mutlak, begitu juga ndak boleh mengkodok sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu jenenge mutlak, kapanpun boleh panjenengan. Lah napa tak dikodok? Lah kapanpun panjenengan boleh. Ya. Sholat mutlak itu berarti mutlak panjenengan niat sholat sunnah mutlak. Panjenengan kerjakan di waktu pagi boleh, di waktu malam boleh, ya. Tapi di waktu-waktu haram yang tidak diperbolehkan. Niku. Jadi tidak boleh. Terus fa in ahrama bi aktsara min raq'atin falahu an yatasyahhada fi kulli raq'atain. Dan apabila dia bertakbiratul ihram ya bi aktsar min raq'at
lebih dari 1 rakaat, ya maksudnya begini, apabila dia itu sholatnya lebih dari 1 rakaat, ya, ini bukan sholat witir, maka falahu, ya dia diperbolehkan an yatasyahada fi kulli rakaatain. Hendaknya dia itu bertasyahud setiap 2 rakaat. Terus ini panjenengan kepingin sholat sunnah banyak, katakan kayak tarawih, ya tarawih. Itu disunahkan setiap 2 rakaat napa tasyahud. Setiap 2 rakaat tasyahud. Setiap 2 rakaat tasyahud. Ya. Au kullu arba'in, atau setiap 4 rakaat. Mboten napa-napa. Ya, jadi sholat sunnah itu fleksibel. Panjenengan sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, tidak apa-apa. Makanya orang-orang dulu, ya, dulu di Mekah itu, ya, itu 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Mboten napa-napa. Wala yajuzu fi kulli rakaatin, dan tidak boleh setiap rakaat tasyahud. Tadi sing mboten aksa. Ya, panjenengan sholat tarawih sak rakaat tasyahud salam, sak rakaat mboten aksa. Jadi minimal pinten 2 rakaat. Nggih, wal afdhal, nah ini yang paling utama, an yusallima min kulli rakaatain. Salam setiap 2 rakaat. Itu sing paling afdhal. Nggih, dados nek panjenengan kepingin sholat duha, katakan kemarin pinten sholat duha maksimal. Tasih eling tak kula panjenengan? 8 rakaat, nggih, ada yang 12, ada yang 8, pun sing 8 mawon pun nggih. Lah ketika panjenengan sholat sunnah duha kepingin njupuk sing 8 rakaat, nggih, niku mboten napa-napa, panjenengan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 apa? Tapi langkung sae nggih, wal afdhal sing paling utama itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, terus watulul qiyam, lamanya berdiri itu afdhalu, lebih utama min adadir rakaat, daripada banyaknya jumlah rakaat. Nyun sewu, niki nek bahasa kita begini, Pak. Sholat tarawih katakan dengan 4 salam, tapi suwe. Yang dibaca itu katakan imatul Fatihah, yo setengah juz. Dengan yang 20 rakaat banter-banteran. Nah, itu lebih utama napa sing 4 salam niku. Jadi kalau di sini lamanya berdiri ini jauh lebih utama daripada banyaknya rakaat. Nah, makanya Nabi kita memberikan contoh ketika beliau naik sholat dalu, Pak Bu, atau mungkin ketika menghidupkan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau tidak banyak rakaatnya, tapi yang beliau baca Baqarah, mari Baqarah teh lanjut Ali Imran, lanjut malih An-Nisa, ngoten. Jadi jumlahnya hanya 2 rakaat, hanya 4 rakaat, tapi lama sekali berdirinya. Setiap kali bertemu dengan ayat-ayat rahmat, beliau mohon kepada Allah agar rahmat diturunkan kepada beliau, keluarga, dan kita umat. Ketika beliau berjumpa dengan ayat-ayat siksa, beliau berdoa kepada Allah supaya siksa dijauhkan dari beliau, keluarga, dan kita sebagai umatnya. Terus diulang-ulang ayat itu. Tadi gitu. Jadi berdiri lama itu jauh lebih utama daripada banyaknya lebih kate wakene rakaat plus ka ono tumakninah tambah. Cok. Wis kalau tumakninah ya kan terang. Ada. Terus wa naflul lail al mutlaq afdal. Salat sunah di malam hari itu jauh lebih utama daripada di pagi hari. Wa nisfuhul akhir, ya. Wa thuluthul awsat afdal, dan pada malam pertengahan yang terakhir katakan yang 12, itu lebih utama. Panjenengan sholat ba'da isya
ya, dengan sholat di atas jam 12 itu lebih utama yang itu. Wa thuluthul ausat, dan sepertiga laginya, sepertiga akhirnya itu afdol, malah afdol lagi. Ya katakan jam 2 lah. Ya, jam 2, jam 3. Tapi ngantung-ngantung itu yang pokoknya semakin panjenengan berjuang, semakin besar pahala. Loh ya saya, semakin kondisi dingin, tapi panjenengan saged wudhu sempurna, saged sholat sunnah, semakin besar pahala. Betul. Nah, makanya kalau disuruh milih Pak, kalau ini kita bahas sholat witir, ya sholat witir, nek utamanya ya di akhir. Kita kerjakan di malam awal mboten napa-napa sama Indonesia, tidak apa. Tapi lebih afdal adalah yang terakhir, thuluthul ausat afdal. Terus wa yukrahu, dan dimakruhkan qiyamul lail daiman. Qiyamul lail daiman selalu. Mriki lho ya. Itu justru dimakruhkan. Panjenengan qiyamul lail tiap hari. Itu justru dimakruhkan. Dino wis pokoke panjenengan katakan dari jam 2 sampai subuh niku qiyamul lail. Nek teng kitab niki malah dimakruhno. Napa? Kembali pada hadis Nabi, padha ambek wong poso. Masing-masing organ tubuh kita ini juga butuh istirahat. Makanya Nabi menyampaikan, saya ini Nabi, saya Rasul, saya puasa, saya juga makan. Artinya apa? Perut itu ojo juga poso terus bendino. Ada namanya siam udar, poso berdino. Nah itu justru dimakruhkan. Wis paling top wis posone Nabi Daud itu pun wangi. Nah ini ada orang puasa tiap hari, dimakruhkan. Karena sekali lagi perut juga ada haknya. Mata juga ada haknya. Panjenengan damel melekan terus ya tiap malam, datang beri dimakruhkan. Dimakruhkan. Ya hadis sing niku wanam ya wakum tidur ya. Cuma menurut saya yang dimaksud qiyamul lail di sini ya menghidupkan malam-malam itu terus. Kalau turun kata lho Pak. Jadi tidak mengistirahatkan mata. Itu yang dimakruhkan. Nah, kalau panjenengan kan yo mengistirahatkan, kadang-kadang awak dhewe nggih jam 12 pun tilem. Nggih napa Pak? Jam 11 pun tilem. Maki jam kali jam 3. Nah, itu kan berarti kita sudah mengistirahatkan, mboten napa-napa. Walaupun panjenengan setiap hari. Jadi yang dimakruhkan itu adalah qiyam. Qiyam itu berarti memang betul-betul tidak menjadikan mata ini istirahat. Nah, jadi sekali lagi semuanya ada haknya. Mata ada haknya, tangan ada haknya, kaki ada haknya, perut ada haknya. Jadi jangan sampai hak-haknya anggota tubuh ini kita nopo terus dengan catatan gini Pak. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya puasa tiap hari kuat, saya tidak kawin pun kuat. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Gini kok, aku ini Nabi Rasul, aku ya kawin. Ada hak pun sewu. Gini kok, ada hak kemampuan, ya, ada haknya perut. Coba saya terus. Jadi semuanya ada. Terus wa takhsisul lailatil jumat biqiyam, begitu juga dimakruhkan mengkhususkan sholat malam di malam Jumat khusus Senin sampai wis pokoke seminggu niku mboten nate napa tahajud khusus tok malam Jumat. Lah niku makruh.
makruh. Jadi tidak usah dikhususkan. Terus makruh juga watarku tahajudin iktadau. Begitu juga makruh meninggalkan tahajud iktadau yang dia sudah terbiasa. Terus biasa tahajud lah kok delalah ditilang niku makruh. Nah, kenapa? Sebab nek teng mriki para rawuh nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di pertengahan malam itu hadis itu akan turun ya ke langit dunia, ya akan turun ke langit dunia. Seraya niki hadis ini. Jadi yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ya sampai ketika thuluthul lail akhir, sepertiga malam yang terakhir. Itu Allah selalu turun. Kemudian fayaqul, Allah selalu menyampaikan kepada para hambanya, ayo man yad'uni fa astajibalah. Sapa sing donga pasti akan saya ijabah. Nggih, wa man yasalani fa utiyah. Siapa yang mohon kepadaku pasti akan aku kasih. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang istighfar menamun kepadaku fa aghfirullah, pasti akan aku ampuni. Nggih, jadi intinya apa yang panjenengan mohonkan pasti akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena pertigaan terakhir dari malam itu Allah turun ke langit dunia. Yang dimaksud turun ke langit dunia nun sewu Pak nggih, jangan sampai panjenengan jisemkan. Yang dimaksud turun di situ itu rahmatnya, bukan Allahnya terus turun. Nah, saat ini Allah turun nang ini, ya rusak kabeh hukumnya. Oh berarti Allah itu kita jisemkan. Allah butuh tempat turun ke langit dunia. Ya, padahal Allah tidak butuh tempat. Kholik dengan makhluk itu beda. Ini kita silamin. Kita 4 menit. Oke. Jadi antara kholik dengan makhluk itu berbeda. Kalau kulo panjenengan makhluk itu butuh tempat. Kholik tidak butuh tempat. Kulo panjenengan makhluk itu melahirkan dan dilahirkan. Allah lam yalid walam yulad. Jadi wonten pendapat-pendapat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di arsy istawa dalam keadaan duduk di singgasana. Jelas ini ayatnya. Nah, ini ayat mutasyabihat, Pak. Ayat mutasyabihat itu ayat yang perlu untuk ditakwil. Ya, ketika panjenengan menerjemahkan ayat ini sesuai dengan bahasa Arabnya, rusak. Gini wow, Allah berada di atas arsy dalam keadaan duduk di singgasana. Harus ditakwil. Takwil itu apa? Diterjemahkan sesuai dengan bahasa kita dan tidak mengurangi akan kemuliaan Allah. Jadi yang dimaksud istawa itu bukan duduk tapi menguasai. Berarti Allah SWT menguasai arsy. Contoh di dalam ayat yang lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, berarti Allah punya tangan. Allah punya tangan. Rusak, Pak. Seolah-olah kita menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya di sini para ulama, yadullah, tangan Allah, yang dimaksud apa? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Panjenengan paham kok kekuasaan Allah. Ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini sing jenenge makhluk kabeh pasti fana, pasti akan rusak, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa dan maha kekal. Ya, apa sing maha kekal?
wajah Rabbika, wajah Tuhan. Nek diterjemahkan berarti Gusti Allah punya wajah. Wajah Tuhan. Maha kekal wajah Tuhan. Dzul Jalali wal Ikram. Nah, jadi yang dimaksud wajah di sini sekali lagi, ini kok kekuasaan Allah. Maha kekal, maha abadi. Jadi ini perlu ditakwil. Sama dengan ini. Hadisnya memang yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Tapi yang dimaksud bukan rahmatnya. Ngoten-ngotenan Pak, berarti Allah itu gak nang langit dok. Kalau kembalinya pada itu Nabi Musa dulu juga pernah bermuhadasah dengan Allah di Tur Sina. Ini tak ada pembahasan ini. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena menurut saya sekarang banyak mereka-mereka atau kelompok-kelompok yang menjisemkan Allah. Jadi seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya ini. Nah, kalau kita Allah semoga Gusti Allah tidak boleh menjisemkan. Pun niku mau. Sampun nggih. Niki mohon nyuwun barokah manfaate kita akhir kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.